Cara memasak yang mempergunakan bahan santan. Halo Cashers di rumah, selamat pagi, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Selamat pagi Cashers di rumah, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Semoga selalu sehat dan tetap saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwasanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada demi kebaikan kita semua. Karena sekalipun kita sudah beralih dari pandemi ke endemi, bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan, begitu ya Cashers. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai pentingnya memiliki skill komunikasi yang baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak bersama cuplikan video berikut ini. Dalam berkehidupan, manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sosial, maupun aspek-aspek lainnya. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial nih Cashioners. Dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain tersebut, manusia memerlukan komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi sendiri adalah proses ketika seseorang atau kelompok menciptakan dan menggunakan informasi guna menghubungkannya dengan lingkungan dan orang lain. Di era industri 4.0 ini, komunikasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek. Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, terutama di hadapan publik, saat ini menjadi sesuatu yang harus dimiliki. Komunikasi di hadapan publik disebut dengan public speaking. Baik sudah maupun belum pernah, public speaking sebetulnya merupakan suatu kemampuan yang juga harus terus dilatih agar dapat dikuasai. Public speaking sendiri bisa berupa presentasi atau pidato. Public speaking mampu membantu generasi muda dalam menyampaikan visi dan gagasan kepada pengikutnya. Tak heran apabila kini public speaking banyak diminati masyarakat, khususnya kalangan muda. Terbukti dengan semakin banyaknya webinar maupun kelas yang dibuka khusus untuk membahas dan belajar tentang public speaking. Nah, Cashioners, pada episode kali ini, Talkation akan membahas pentingnya mempelajari dan meningkatkan kualitas komunikasi di era industri 4.0 serta kiat-kiat meningkatkan public speaking. Tentunya dengan mendatangkan narasumber yang menarik dan berkompeten. Penasaran? Saksikan hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan topik kita, topik pembahasan kita pada hari ini, Talkation sudah kedatangan narasumber yang memiliki latar belakang public speaking dan memiliki prestasi di kancah internasional Cashioners. Sudah hadir bersama saya Mbak Rahayu Dewi Kurnianingsih. Selamat datang di Talkation, Mbak. Siap. Ya, Mbak Rahayu panggilannya? Ayu. Mbak Ayu. Iya, Ayu. Oke, panggilannya Mbak Ayu Cashioners. Mbak Ayu, kabarnya gimana sekarang? Sangat ini ya, ceria banget. Sepertinya ini ya, kabar saya seperti kabarnya Mas Dafa. Kalau Mas Dafa bahagia, saya bahagia. Jauh lebih bahagia. Jauh lebih bahagia. Sehat dong tentunya ya. Pasti, insya Allah. Semoga selalu sehat ya Mbak ya. Okay. Amin. Amin. Mbak Ayu kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Kesibukannya ngurus lembaga kali ya. Oke, itu sudah sepertinya menjadi urusan keseharian nih. Mungkin, ya boleh lah. Cuman mungkin ada nggak sih Mbak kayak ngurus-ngurus kelas luar daerah atau luar gitu? Oke, ini kali ya, ngurusin alumni juga. Maksudnya kan gimana sih cara mereka berkembang. Itu juga jadi salah satu tolak ukur juga keberhasilan lembaga. Dari situ, mungkin Mbak Ayu sendiri kalau lagi nggak ada, nggak ada kerjaan, maksudnya mungkin
ngapain aja? Ada hobi khusus nggak? Mungkin Mbak Ayu hobi nanamnya lagi rame tuh janda bolong. Nah, apa itu? Mungkin tanaman. Oh, tanam. Oke, mungkin Mbak Ayu tanaman. hobi merawat tanaman atau berkebun hobi gitu ya? Berkebun, boleh berkebun. Ada hobi lain Oke. mungkin kalau lagi nggak ada kesibukan. Kalau hobi lain sebenarnya nyanyi kali ya. Wow, boleh dong ini. Boleh dong ini harusnya. Kawan-kawan aja maksudnya. Oke. Selain itu paling karena memang background saya seni, baik itu misalkan seni tari, seni musik, seni vokal, ya kecenderungannya paling ranah sekitar itu. Di lingkup itu aja gitu ya? Iya. Mas Deva mungkin juga suka seni kali? Suka banget sih Mbak sebenarnya. Kebetulan suka film. Mbak Ayu suka film nggak? Film lumayan. Apa nih genrenya? Genre kalau saya mungkin horor suka. Terus kayak yang berbau perang-perang gitu. Perang, oke. Mau biasa perang ya. kemerdekaan boleh atau perang kerajaan-kerajaan gitu kayak mitologi kayak gitu. Iya, Mbak juga suka sama, film. suka. Suka musik juga saya. Jangan-jangan Mbak Ayu juga. Musiknya apa nih? Saya jazz. Oke. Ya pop kali ya. Aduh, sama sayang sekali. hip hop. Cuman sama musik beda ini tapi beda edgy ya, betul, beda. Betul. Favoritnya beda Casheners. Mbak Ayu ini ternyata Casheners. Backgroundnya itu, waduh, gimana ya? Agak jauh bener ya. Kompleks banget ya. Iya, karena Mbak Ayu nih Casheners backgroundnya adalah okupasi. Itu kok bisa sih Mbak tertarik di dunia public speaking? Nah, oke. Ini mulai story nih ya. Ya, mulai. Baik. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari okupasi itu apa sih Mas? Banyak sekali kan yang menanyakan occupational therapy gitu. Occupational therapy itu terapis okupasi yang mana memang basicnya itu sebenarnya pusat rehabilitasi. Jadi tenaga kesehatan yang memang di bawah rehabilitasi medik. Begitu. Apa sih itu gitu ya? Kalau Mas Dava tahu fisioterapi ya? Tahu fisioterapi. Oke, fisioterapi tahu. Itu yang berhubungan dengan fisik. Sedang kalau yang okupasi terapi fokusnya sebenarnya peningkatan keterampilan seseorang tapi dari aktivitas-aktivitas yang kecil seperti misal nih ada yang berkecelakaan terus dia tidak bisa pakai baju, tidak bisa pakai celananya sendiri secara mandiri. Nah, itu berarti bagian pekerjaan saya. Bagian okupasi di situ gitu. Dan itu 3 ranah. Maksudnya ranah anak, dewasa sama jiwa. Tumbuh kembang anak, dewasa sama jiwa begitu. Kalau Mas Dava masih mau misalkan nih, aduh stres nih Mbak Ayu gitu. Aduh, iya nih, kebetulan lagi stres nih. Nah itu bisa ya, masuk juga bisa. Ranah jiwa tau ya. Wah, iya dong ya. Oke, gitu. Itu kayak mental juga nggak sih? Iya, betul. Kesehatan mental salah satunya. Oke. Mungkin Mbak Ayu sendiri ada nggak sih pengalaman unik yang apa ya sebagai seorang as a speakers and then punya banyak banget pengalaman. Punya nggak pengalaman unik gitu selama jadi speakers? Sebenarnya ceritain penasaran gitu soalnya kayaknya. Oke. Baik, jadi kalau yang public speaker ya, sebenarnya public itu kan umum ya. Speaker berarti pembicara di depan umum. Pembicara di depan umum itu banyak sekali Mas jenisnya. Misalkan nih trainer atau misalnya motivator atau misalnya narasumber, banyak kan? Atau enggak mungkin coach. Gitu kan banyak ya. Nah, jadi makanya kalau saya pribadi alhamdulillah sudah pernah merasakan semua. Kalau ditanya pengalaman unik itu banyak sekali, tapi biasanya kecenderungannya cari misal nih masuk ke kota baru. Kayak dulu tuh saya pernah pengalaman sekali di Medan, di Gorontalo. Itu kan saya orang Jawa ya. Saya orang Jawa, kemudian mereka memiliki yang budaya sendiri, budaya yang khas yang memang saya tanya dulu nih, kalau Medan itu bahasanya apa sih gitu? Oh Horas misalnya gitu. Oh kalau Gorontalo bahasanya apa sih? Nah itu yang menurut saya hal unik yang harus saya gali terus. Jadi saya jadi berusaha buat mencintai Indonesia lewat situ. Oke, bagus sebagai anak bangsa dong juga ya, mencintai negara sendiri. Nah, Mbak, tapi mau nanya nih tentang Mbak Ayu ini punya platform edukasi di medsos itu banyak banget. Tapi sebelum Mbak Ayu jawab, kita harus jeda sebentar karena ada sesuatu yang mau lewat. Jadi untuk Casheners di rumah, pantengin kita terus karena kita akan kembali lagi tetap di Talkation, Talking Education for Action. Bagi teman-teman ini ya, Casheners ya, yang masih berpikir bahwa public speaking itu untuk berbicara lancar saja, no ya, big no. Kenapa? Karena begini, ketika kita bisa menjadi public speaker yang baik, ya misalnya nih penghubung, oh ternyata sahabat kita akan Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif.
Gold Remy Award, dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Pop. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, Caseners, kita kembali lagi. Tentunya masih bersama saya dan Mbak Ayu yang akan melanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini. Nah, tadi Mbak mau melanjutkan pertanyaan yang sempat terjadi tadi mengenai platform nih. Jadi, Caseners di rumah mungkin belum tahu ya bahwasanya Mbak Ayu ini punya platform gede di media-media digital, khususnya di TikTok dan Instagram. Nah, Mbak, itu tujuannya Mbak Ayu mendirikan platform di media itu untuk apa? Untuk strategi atau media belajar gratis nih? Oke, ini boleh saya sebutkan dulu ya? Oh, boleh. Ya, jadi memang lembaga pelatihan kami kan bernama YCA Indonesia. Dan memang platform-platform edukasi lainnya yang kami buat itu seperti Teropong Pengetahuan, kemudian Semara Indonesia. Begitu. Nah, dua ini memang ya kalau saya bilang masih ya lumayan lah, dibilang besar pun belum. Ya kita masih terus berproses. Tujuannya adalah sebenarnya karena memang kami fokusnya adalah peningkatan sosial anak muda. Jadi tujuannya banyak. Salah satunya adalah mengajak anak-anak muda untuk terus mengembangkan dirinya, gitu, mengembangkan sosialnya. Karena gini, alumni YCA Indonesia itu pasti butuh wadah untuk berkembang kan, Mas. Baik. Nah, jadi platform itu bisa jadi salah satu mereka, gitu, salah satu cara atau wadah mereka untuk meningkatkan bagaimana sih mereka berkontribusi, meningkatkan soft skill public speaking-nya, ya melalui tadi platform-platform itu. Oh, jadi memang peran dari platform tersebut memang disediakan untuk sebagaimana apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi, Caseners, begitu Mbak ya? Iya, betul. Nah, Mbak, ngomongin kondisi public speaking nih. Sebagai speakers, Mbak Ayu, sebagai yang udah bertahun-tahun di dunia public speaking itu gimana sih Mbak menurut Mbak Ayu kondisi public speaking khususnya di Indonesia sendiri? Saat ini ya? Iya. Saat ini. Mas Dava, kita sudah masuk ini ya, era industri 4.0 ya. Oh ya, benar banget nih. Meskipun Indonesia sebenarnya kalau menurut saya belum merata. Ya kan, mungkin ada yang 3.0 di pedesaan gitu. Setuju banget. Ya, kita masih berproses terus untuk 4.0, bahkan era society-nya sudah 5.0 kemarin kan, Jepang sudah mengonfirmasi. Jadi kalau misalkan nih ditanya bagaimana sih kondisi yang sekarang, kita sangat butuh, Mas. Sangat membutuhkan public speaking, apalagi sudah eranya teknologi. Public speaking itu sangat penting. Coba deh kita lihat, sekarang banyak sekali TikTok award ya, TikTokers yang benar-benar mereka bisa memaksimalkan potensi diri mereka, tapi sebenarnya ciri khasnya apa? Public speaking. Benar. Begitu. Dan mereka pasti bisa berbicara dengan baik, karena tujuan dari public speaking bukan hanya bagaimana kita berbicara lancar saja ya, tapi bagaimana sih kita bisa mengeluarkan ide gagasan kita dengan baik, dan itu bisa membantu orang banyak. Oke, juga mungkin pesan-pesannya juga mudah diterima gitu Mbak ya. Betul. Kita mungkin customer di rumah harus ini ya, meningkatkan public speaking-nya gitu Mbak. Yes, mungkin betul. Biar lebih enak juga, nanti banyak dibutuhin juga di dunia kerja, bener ya Mbak? Iya, betul. Oke gitu guys, Caseners. Nah Mbak,
sebelum kita lanjut, Hah? aku ada hadiah. Bukan hadiah sih, ada... kita lihat aja ya. Apa nih? Kok saya takut ya? Waduh. Nah, kebetulan saya punya pilihan, 3 pilihan buat Mbak Ayu. Oke. Ada di saku sebelah kiri saya, di saku celana sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke. Mbak Ayu silakan pilih yang mana. Bebas. Pilihan seseorang itu memperlihatkan motivasi seseorang. Waduh, Jadi oke. saya akan milih yang atas. Yang atas, Iya. baik. Kita lihat, Keseners. Sebentar Oke. dulu, kita Apa nih, Mas? sembunyikan. Jangan lihat ya. Angpau? Oh, Wah, bukan. Ada gambar kacamata. kacamata. Dan isinya di sini adalah pandangan Bayu soal pentingnya public speaking di era masa kini. Itu setelah tadi sempat disinggung tentang seberapa pentingnya public speaking untuk masa saat ini dalam mencari pekerjaan atau dan lain-lain. Itu mungkin pandangannya Bayu pentingnya public speaking. Selain itu apalagi sih, Mbak? Oke, Ada lagi nggak? baik, banyak sekali Mas sebenarnya. Bagi teman-teman ini ya, questioners ya, yang masih berpikir bahwa public speaking itu untuk berbicara lancar saja, no ya, big no. Kenapa? Karena begini, ketika kita bisa menjadi public speaker yang baik, ya, misalnya nih penghubung, oh ternyata sahabat kita A sama B ini bertengkar. Kemudian dengan ilmu public speaking, kita jadi bisa mengakurkan itu, gitu, membantu mereka untuk aman-aman saja gitu kan, hubungannya menjalin silaturahmi. Selain itu, ketika kita belajar public speaking, kita juga bisa benar-benar dipercaya oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Kepercayaan seseorang itu kan mahal ya harganya, Mas. Gitu. Jadi melalui public speaking kita harus benar-benar memaksimalkan sih. Gitu. Baik, mungkin beberapa poin di situ kita lihat nggak mudah juga untuk mencapainya mungkin, Mbak. Yes, betul. Karena diperlukan belajar, proses-prosesnya juga penting ya. Nah, Mbak, tapi ada nggak kiat-kiat khusus untuk public speaking ini? Karena nggak semua orang langsung tiba-tiba bisa ngomong gitu kan. Kayak ada tips dari Mbak Ayu? Mungkin, baik. silakan. Jadi, questioners, kita harus tahu dulu nih, kita tipe orang yang seperti apa. Maksudnya begini, ada 3 tipe yang memang selalu saya ajarkan. Yang pertama, kita tipe visual. Yang kedua, tipe auditory. Yang ketiga, tipe kinestetik. Wah, apa Nah, jadi kalau misalkan nih, kita tipe orang visual, kita harus belajar public speaking dengan menulis dulu, gitu. Atau enggak, misalnya kita harus memahami dulu nih apa yang harus kita sampaikan. Baik. Oh, kalau yang auditory kita harus melatih dulu. Ngomong dulu deh, nggak harus ditulis, tapi yang penting ngomong dulu begitu. Atau misalnya kinestetik, mencoba untuk menggerakkan anggota tubuhnya, karena kan kita juga belajar body language juga kan. Oke, jadi kalau saya pribadi selalu melihat Anda tipe yang seperti apa dulu, baru saya berikan masukan, gitu. Mungkin juga dalam belajar, meskipun kita kadang kalau orang belajar ngomong atau pinter ngomong malahan public speakingnya bagus, itu malah kayak dipandang gimana ya, Mbak? Contohnya saya pernah mengalami dulu di kelas, bahwasanya kalau saya aktif, teman-teman saya malah gak suka, Mbak. Karena kamu jangan aktif dong, kamu biasa aja di kelas biar guru itu cepet ninggalin kita. Itu kayak gitu harusnya memang dihilangkan, Mbak ya. Karena punya public speaking yang bagus, justru kita harus bangga dong, Mbak. Bener ya? Oke, jadi memang ini ya, seseorang itu kan memiliki banyak sudut pandangan ya. Kalau saya pribadi sih begini, ketika memang kondisinya teman-teman sudah sangat lelah, ya sudah saya ikuti gitu. Tapi kalau misalnya ternyata banyak teman yang bingung nih terhadap penjelasan guru atau dosen, ya sudah saya membantu mereka untuk bertanya. Baik. Kita jadi penghubung kan jadinya. Ya benar banget tuh kayak Nah, tapi setelah saya dan Mbak Ayu berbincang-bincang dan sharing-sharing tentang dunia public speaking, kita akan seru-seruan bareng. Saya dan Mbak Ayu, tentu saja dengan caster di rumah juga ikut senang-senang nih bareng kita. Karena setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi di segmen games tentang kita bakalan nguras dan melatih casters di rumah itu kira-kira bisa nggak jawab juga ikutan games bareng kita. Jadi jangan kemana-mana ya casters, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Yang kan bayi loh, ini apa, Mas? Ini apa? Ini ada burung, ini ada atau. Ada atau. Iya. Waktunya 5 detik. 4. 3. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3
Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Questioners, kita udah baik lagi nih. Tentunya masih bersama saya dan Mbak Ayu yang akan seru-seruan di segmen ini. Jadi, Mbak, gimana di segmen ini setelah kita berbincang-bincang sangat dalam dan juga sepertinya sangat terlalu serius, itu tidak baik, questioners. Jadi di segmen ini kita akan bermain games bersama Mbak Ayu dan juga questioners di rumah juga boleh nih ikutan. Caranya cukup siapkan kertas dan buku. Pena juga jangan lupa dong. Nah, jadi peraturannya adalah Mbak Ayu cuma diberi waktu 5 detik untuk menjawab 5 detik pertanyaan yang ada di monitor, dan terjawab atau tidak Mbak Ayu harus menunjukkan ke kamera. Jadi hasil dari Mbak Ayu ditunjukkan ke kamera, gitu ya. Dan kita sudah siapkan alatnya untuk Mbak Ayu. Oh, udah saya tulis ya? Iya. Tulis. Jadi questioners, kalau sudah siap, mari kita let's go. Soal yang pertama adalah gerak tubuh yang merupakan komunikasi nonverbal dalam public speaking. Oke, saya tulis sih. Ya, silakan. 4, 3, 2, 1. Dan jawaban Mbak Ayu adalah, silakan tunjukkan ke kamera. Body language, apakah benar? Gestur. Tapi boleh sih Mbak, boleh nggak ya? Iya. Boleh nggak kayak di rumah yang paham? Boleh lah ya. Harusnya boleh lah ya, karena body language juga sama-sama gestur. Iya gitu. 50 deh, 50. Kita kasih 50 ya. Nggak jadi 100. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Metode dalam public speaking yang mengedepankan ingatan. Disebut metode apa? 3, 2, 1. Dan jawaban Mbak Ayu adalah memoriter atau hafalan. Atau hafalan? Yes. Dan jawabannya adalah hafalan. Benar. Sekalipun Mbak Ayu menjawab memoriter, memang itu bahasa Inggrisnya, akan tetapi tadi juga sempat menyebutkan hafalan ya. Yes. Oke, kita terima kita terima. Berapa nih? 100. 150 lah, 150. Questioners menurut apa nih? Oke, kita masih lanjut questioners. Kita masih ada nih beberapa soal. Berikutnya. Nah, ini nih tebak gambar nih. Di sini clue-nya adalah burung dan juga slash. Slash nggak sih namanya questioners? Atau malah atau gitu. Ini atau ini burung. Oke. Waktunya 5 detik. 4, 3, 2, apa sih? 1. Dan jawabannya adalah, silakan. Birthday
Oke, birthday. Kita lihat jawabannya. Pidato. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa juga? Kok bisa? Questioners juga kok bisa? Sini nih, biar saya jelaskan kenapa bisa gitu. Kenapa Burung bisa? pipit. Bener banget, bener banget. Jadi clue-nya adalah di sini. Ini adalah burung, jenisnya adalah burung pipit. Sedangkan ini adalah atau. Oke. Jika disambung pit atau pidatau gitu. Gitu sebenarnya game satu. Kita harus gini Mbak, di game ini tuh memainkan imajinasi bener, menguras tenaga. Kalah saya. Iya. Oke, selanjutnya. Apa nih? Ada apa nih? Nah, selanjutnya adalah ada gambar anak kecil, 2 anak kecil. Sedang begini, waduh sedang apa ini? Ada gambar anak kecil, yang pertama mungkin anak ini sedang melihat kemana gitu kan gambarnya. Kalau anak ini ya anak kecil aja gitu. Bedanya ini sama-sama anak kecil tapi ini sedang apa ya? Senyum doang atau gimana ya questioners? Tapi kan kalau yang ada ini ada ini nih lagi melihat sesuatu, melihat apa? 5 detik dari sekarang. 4, 3, 2, 1. Tetot. Bayu, silakan tunjukkan kamera. Kalau kosong tidak apa-apa, kosong. Pas ya. Berarti kosong ya jawabannya ya. Dan jawabannya adalah diksi. Kenapa? Kok bisa gitu? Mari sini saya jelaskan guys, saya harus di rumah. Di sini adalah anak kecil, adik-adik. Dan ini adalah anak kecil yang lagi lihat bahasa Inggrisnya. Diksi. Aduh, oke. Baiklah, diksi ternyata jawabannya. Questioners bener berapa nih? Mbak Ayu bener berapa? Bener berapa nih? 1,5? 1,5, 2 lah. Kita kasih 2 ya. Kita kasih 2 nggak apa-apa questioners. Questioners bener berapa nih? Semoga lebih. Atau malah questioners gak ada yang bener. Waduh, gimana sih? Tapi Mbak sayang banget kita harus menyudahi bahwasanya mungkin setelah tadi kita sharing-sharing dan sekarang udah main game sama Mbak Ayu, udah fresh, udah apa ya? Kita harus berpisah dan tapi harapan saya semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Ayu ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke questioners di rumah, silakan. Oke, baik teman-teman. Banyak sekali yang masih berpikiran bahwa public speaking itu belum terlalu penting atau bahkan mungkin tidak penting. Atau bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa terlalu banyak berbicara sama dengan hoax ya, atau misalkan ya NATO, no action talk only begitu. Tapi pastikan teman-teman, ketika kita mau belajar apapun itu, termasuk public speaking, niatkan dengan lurus bahwa public speaking itu bisa membantu diri kita sendiri maupun orang lain. Baik. Gitu. Nah, dari saya terakhir untuk listeners di rumah yang lagi belajar public speaking, semangat terus, jangan dengerin omongan orang lain karena yang bagus itu ya untuk kalian sendiri begitu. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah menyemangati, yang sudah memberi kita bantuan. Yang pertama ada Rembu Kopi, Sewa Jas Jogja, iFrame, Amigo Studio, dan Raden HT. Casters di rumah, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tentunya dengan membahas narasumber yang keren, narasumber yang asik nih tentu aja. Dan juga pastinya obrolannya menyenangkan. Sampai berjumpa lagi Casters. Hanya di Talkation, Talking Education for Action.